Salah satunya yang lebih parah ini adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan itu, menurut Prof. Jalal, itu adalah salah satunya mengakibatkan pembunuhan berantai. Karena di dalam hutan itu kemungkinan ada penduduk juga. Karena dianggap nanti akan mengancam stabilitas negeri, itu dikerat lagi dan sebagainya, dibunuh dan sebagainya. Dan ada juga yang menarik, melakukan hal yang ngeri seperti itu atas nama agama. Atas nama kedekatan dengan Rasul, misalkan kayak gitu. Dan itu menurut saya sampai hari ini membayangkan apa sebetulnya ya yang menjadikan mereka seperti itu. Saya mau melakukan pembunuhan atau saya menolak pembunuhan. Kita selalu punya hak veto. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah kemampuan hak veto kita itu menjadi lemah. Karena di mana-mana sudah berantai, akhirnya kita begitu saja ikut membunuh. Nah, ini harus kita jaga. Ini harus kita bersihkan. Di sini nanti Prof. Jalal memberikan solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, salam jumpa kembali bersama kita kajian Patristik. Kita akan kembali membaca halaman akhir 2 Percikan Pemikiran dalam Kritis Sosial Politik Islam karya Dr. Jalaluddin Rahmat, dan kita akan masuk sekarang kepada 19 Pembunuh Berantai halaman 153. Kita sebelumnya sudah masuk tentang kekerasan dan kita masuk pada yang lebih mengerikan ya dan ini. Dan saya ditemani oleh Paman Apik yang akan memberikan ulasan-ulasan dan juga pembahasan terkait dengan isi dari tulisan ini. Paman Apik, kalau kita lihat di buku ini ya, di bagian Pembunuh Berantai ini, Kang Jalal itu menyampaikan bahwa dalam satu bacaan ke bacaan lain atau peristiwa ke peristiwa lain, terus dia coba menghindar dari kengerian itu, ternyata masuk juga pada yang kengerian juga. Jadi istilah saya mungkin maju mundur kena dengan peristiwa berantai itu. Oke, Paman Apik, barangkali ada yang bisa disampaikan terkait dengan Pembunuh Berantai bagian ini. Apakah ada hal-hal yang perlu kita ketahui atau yang kita bisa eksplorasi lebih jauh terkait? Menurut saya pembahasan Prof. Jalal untuk Pembunuh Berantai ini ada teori yang sangat mendalam. Ini teori yang diungkapkan oleh Prof. Jalal langsung. Oh, ada teorinya ya? Iya. Okay. Nah, Pembunuh Berantai. Jadi kita memang agak ngeri ya, agak ngeri nih ya. Meskipun kita bicara agak santai, tapi agak ngeri. Kalau sebelumnya ada kekerasan dan sekarang kekerasannya memuncak kepada pembunuhan dan pembunuhannya berantai. Darah ini. Berdarah. Ngeri. Prof. Jalal 3 poin dalam Pembunuh Berantai ini. 3 poin, yaitu yang pertama adalah ada orang yang membunuh berantai karena kesenangan. Mengerikan kan, membunuh orang tapi senang-senang. Yang kedua, membunuh karena untuk kepentingan bisnis, kepentingan finansial. Ini juga ngeri, tetapi barangkali karena ada kepentingan. Kalau yang pertama tadi kan bersenang-senang, ini keterlaluan. Nah, kalau yang kedua ini bisnis, ya keterlaluan juga, tapi juga tetap ngeri. Nah, kemudian yang ketiga poinnya, kenapa mereka membunuh dan berantai? Dan itu kita juga ikut kena rantainya. Kita harus hati-hati. Karena kita bisa jadi korban membunuh atau kita yang ikut serta membunuh malahan. Ini harus hati-hati. Secara tidak langsung? Iya, secara tidak langsung. Mengapa mereka membunuh? Karena alasannya karena mereka berkuasa untuk melakukan pembunuhan. Karena saya bisa, ya saya lakukan aja. Ini juga sangat ngeri sekali. Sangat ngeri sekali. Ya. Oke, Paman Apik. Dari kesenangan bisnis dan berkuasa ini sifatnya individual, kolektif, atau memang ada settingan kuasa yang lebih tinggi lagi? Ada, semuanya itu saling pengaruh. Jadi karena ini berantai, tentu saja karena ini ada setting politik, setting situasi, setting sosial. Ya. Tapi di satu sisi sebenarnya setiap manusia tetap punya hak veto. Saya mau melakukan pembunuhan atau saya menolak pembunuhan. Kita selalu punya hak veto. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah kemampuan hak veto kita itu menjadi lemah. Karena di mana-mana sudah berantai, akhirnya kita
begitu saja ikut membunuh. Nah, ini harus kita jaga. Ini harus kita bersihkan. Di sini nanti Prof Jalal memberikan solusinya. Oke. Sambil kita lihat ya. Nah, Prof Jalal memulai dengan ceritanya ini dari buku Serial Killers ya. Ini buku kisah nyata menurut Prof Jalal, tapi seperti fiksi. Karena saking mengerikannya. Membunuh adalah tujuan itu sendiri dan membunuh itu adalah kenikmatan. Ini sangat mengerikan. Nah, dicontohkan ini ada Caesar Borgia ya, penguasa. Itu membunuh dan kemudian yang dibunuh itu ditaruh di atas tombak. Beberapa di atas tombak sebagai pengiring makan malam. Jadi mereka makan malam, di sampingnya itu ada orang yang setengah mati di atas tombak. Kalau yang kesakitan, itu keluar darahnya, malah kaisarnya ini senang berkuasa dan mengambil darahnya itu malah dijadikan bumbu. Ini kisah nyata tapi yang sangat mengerikan. Dia membunuh karena kesenangan. Ini penyakit jiwa yang sangat ngeri. Kemudian ini yang darah biru dari Elizabeth Bathory. Ini mengerikan juga. Ini mengumpulkan banyak gadis-gadis. Diperkirakan ada 300 orang yang dibunuhnya dengan sangat kejam. Ini seorang putri mengumpulkan gadis-gadis dari 300 orang, kemudian dikerangkeng, dibiarkan kelaparan, dibunuh satu persatu. Ngeri itu. Kalau ditanya, mengapa melakukan itu? Ya karena saya keturunan raja, saya berdarah biru. Saya boleh melakukan apa saja. Ini karena berkuasa, ini yang poin ketiga. Ini sangat ngeri. Meskipun ini kayak novel, tapi kisah nyata. Meskipun ini kisah nyata kayak jauh di sana, tapi di negara kita, di sekitar kita ini juga bisa terjadi. Kita harus waspadai. Kemudian ini gadis beracun. Ini dari Prancis kisahnya ya. Putri Brinvilliers. Ini membunuh ayahnya, saudara-saudaranya, teman kencannya dengan cara meracuni. Dia melakukan eksperimen racun, bisa untuk membunuh banyak orang. Kalau ayahnya dibunuh, diracunin, saudaranya diracunin, itu biar semua warisan jatuh ke dia. Tapi mulai ketahuan karena teman-teman kencannya diracunin. Ada yang teman kencannya belum sempat mati, sempat akhirnya terjadi penyelidikan. Ini karena beritanya sangat besar nih, Brinvilliers ini akhirnya diabadikan dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku, ada catatan sejarah, ada yang bentuknya fiksi malah dibikin novel, biar makin ngeri gitu ya. Biar kita bisa menjaga diri dari sana ini. Ini banyak sekali ini. Nah, itu sangat sulit sekali. Jadi ada yang mengatakan ini penulis Madame de Sévigné ini menulis bahwa Brinvilliers tadi memang akhirnya dihukum mati kan, karena ketahuan dihukum mati, kemudian jasadnya dibakar dan abu dari jasadnya itu dibuang ke laut, dibuang ke berbagai macam tempat. Tapi tampaknya itu justru malah mengotori udara, barangkali kita menghirupnya. Itu bisa berbahaya kata Prof Jalal. Nah, Prof Napik, pembacaan saya dengan beberapa sejarah ternyata di dunia Islam, khususnya dalam sejarah Islam, periode peralihan dari Umayyah ke Abbasiyah terjadi juga yang mengerikan. Sama seperti apa yang tadi disampaikan di ruang makan dan sebagainya. Orang itu, penguasa terakhir itu ditarik, dibunuh begitu, dan disaksikan sambil menikmati. Ada juga mereka-mereka yang dulu mendukung, karena dianggap nanti akan mengancam stabilitas negeri, itu dikerat lagi dan sebagainya, dibunuh dan sebagainya. Dan ada juga yang menarik, melakukan hal yang ngeri seperti itu atas nama agama. Atas nama kedekatan dengan Rasul misalkan kayak gitu. Dan itu menurut saya sampai hari ini membayangkan apa sebetulnya ya yang menjadikan mereka seperti itu. Tadi kan saya lihat ada faktor gen tadi yang berasal berdarah biru, ekonomi, politik dan sebagainya. Bahkan kita ingat misalkan kasus agama juga melegitimasi ya, yang kasus-kasus para saintis yang kemudian dibakar dan sebagainya. Kok menjadi sesuatu yang umum ya di tengah dunia itu, gimana itu? Ini memang complicated. Salah satunya memang ada faktor gen. Tetapi faktor gen ini akhirnya oleh Prof Jalal ditolak.
Karena kalau faktor gen ini nanti itu hanya pembenaran saja. Pembenaran itu. Karena leluhur saya ada yang jadi pembunuh, maka saya sekarang jadi pembunuh. Jadi kan pembenaran, justifikasi. Karena orang-orang zaman dahulu itu membunuh, maka zaman sekarang kita boleh membunuh. Itu justifikasi. Ini Prof Jalal tolak ya. Nah, itu bukan karena gen, tetapi ada sesuatu yang lain. Nah, apa itu? Nah, salah satunya adalah justru abu ditebarkan ini. Abu ditebarkan. Nah, Prof Jalal metafora ataupun asli memang abu ditebarkan ini tadi, setelah pembunuh itu dihukum biar tidak mengganggu kemana-mana, dibakar, abu ditebarkan, ternyata ini secara metaforis juga 200 tahun kemudian 2 orang Irlandia mungkin menghisap partikel-partikel abu itu. Yaitu Burger dan Harry. Nah, Burger dan Harry ini adalah mahasiswa itu sering menraktir teman-temannya untuk makan bareng. Tapi ternyata diracun teman-temannya itu. Jadi seperti Brinvilliers tadi, diracun kemudian dibunuh. Nah, cuma Burger dan Harry ini itu kenapa melakukannya? Dia karena kepentingan bisnis. Dia jual mayat-mayat itu, potongan-potongan itu ke kampus kedokteran. Kampus kedokteran kan membutuhkan itu. Untuk riset-riset. Untuk riset-riset itu. Nah, jadi dia mensuplai itu. Nah, ini menurut saya sangat mengerikan sekali. Kan biasanya yang mati ya, yang mati yang diambil ya biasanya ya dengan atas izin orang keluarga dan sebagainya. Tapi ini dibunuh dulu kemudian dijual. Tentu saja dia mengaku itu sudah izin, itu sudah mati kan dia. Kalau jahat pasti bisa juga selalu ada cara seperti itu. Lanjut. Jadi ini karena sangat ngeri, Prof Jalal akhirnya udahlah jangan lanjutkan, kita baca serial killer. Kata Prof Jalal gitu. Udahlah saya baca koran aja kata Prof Jalal. Lebih itu baca koran ringan. Ketemu lagi itu. Ketemu lagi di Indonesia juga terjadi pembunuhan sama saja. Luar biasa. Sama saja. Nah, ini Prof Jalal menteorikan bahwa ini memang sudah berantai, menjalar kemana-mana. Dan salah satunya yang lebih parah ini adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan itu, menurut Prof Jalal, itu adalah salah satunya mengakibatkan pembunuhan berantai. Karena di dalam hutan itu kemungkinan ada penduduk juga. Bukan hanya manusia ya yang kena ya, manusia tapi yang terjaga ekosistem. Ya, ekosistem di situ kan ada ular, ada harimau, ada tumbuh-tumbuhan, ada kepiting dan sebagainya mungkin aja ya, yang kepiting darat, ada monyet dan sebagainya, burung itu mati semua. Pembunuhan massal. Berat. Itu lebih bahaya mungkin dari yang kasus yang Dracul tadinya. Iya. Dan asapnya itu kan sampai ke negara tetangga, ke wilayah tetangga, itu juga sesak nafas. Dan kita juga kena nafasnya itu, kita kena asapnya itu, kita juga bisa tertular. Nah, ini bahaya banget. Yang baru-baru ini terjadi di LA. Betul, nah, di Amerika kebakaran ya. hutan kan. Nah, kebakaran hutan di LA ini perlu penyelidikan. Itu juga karena berantai juga. Berantai dari apa? Berantai dari pemanasan global. Jadi yang sekarang ini akhir 2024 itu pemanasan global 1,5 derajat naiknya. Dari pra-industri. Ini sudah berbahaya. Harusnya di bawah 1,5 derajat. Ternyata dunia ini melampaui. Jadi udah benar. Kalau sampai nanti naik 2 derajat, ini akan menjadi sangat bahaya dan mungkin saja kita sulit hidup di Indonesia. Terjadi pembunuhan massal. Hidup di dunia, bukan di Indonesia ya. Di dunia sangat sulit. Nah, sehingga kita perlu menjaga alam ini. Jadi pembunuhan di Los Angeles, kebakaran hutan yang dalam waktu singkat itu kerugiannya lebih besar dari Gaza gitu ya. Kalau Gaza itu diserang berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah ini hanya dalam waktu sekejap. LA ini kerugiannya udah setara itu hanya dalam waktu seminggu 2 minggu. Ini aspek ini ya, lingkungan, kemudian mungkin ekosistem yang gitu ya. Kalau manusia mungkin tidak ini ya, belum ada itu. Nah, Gaza kan bedanya manusia yang dikorbankan ya. Korbankan ya. Di Gaza korban manusia banyak, di LA juga korbannya puluhan. Tetap ada korbannya. Ya, meskipun ya puluhan ya tetap banyak juga gitu ya. Ini karena situasi menjadi sangat mudah terbakar.
Karena kita menggunakan mobil, mesin-mesin pabrik yang makin besar, kemudian artificial intelligence itu yang menggunakan data center. Nah ini yang pemanasan global, jadi situasi semakin mudah terbakar. Itu yang kita perlu waspada. Di sisi lain, di kutub, nah, ini terjadi es yang mencair di tahun 2024. Sudah mulai. Ketika es mencair di kutub, maka itu beberapa makhluk hidup, hewan yang hidup di kutub nggak bisa hidup lagi. Iya. Kan dia berubah, yang tadinya dingin, nah sekarang mencair panas. Gitu ya. Itu banyak di sana hewan-hewan yang akhirnya mati di kutub. Tapi kita di Indonesia, Pak, kalau di kutub itu mencair, artinya laut di Indonesia makin naik. Karena kan pencairan dari kutub dan lain-lain. Misalkan di Jakarta. Nambah. Nah, Jakarta makin naik volumenya ya. Nah, yang tadinya hidup di pantai bisa, maka banyak flora fauna di pantai menjadi mati. Betul. Karena tertimbun oleh air laut. Jadi ini pembunuhan berantai lagi. Jadi tidak hanya per aspek tadi dehumanisasi, tapi juga nanti ke ekologi juga yang terganggu. Alam gitu, semesta itu. Kalau aspek yang langit itu yang atmosfer dan sebagainya juga kena ya? Kena, atmosfer kena. Jadi ketika kita pemanasan global itu kena semua itu. Jadi meskipun kita nggak ngerusak matahari, belum ya, kita belum merusak. Belum. Kan ada mau penjelajahan luar angkasa mau hidup di Mars. Nah ini Mars belum dijajah manusia. Kalau dijajah manusia bisa bahaya juga itu. Manusia ini suka merusak. Rusak nanti Mars ya. Ya, ini harus hati-hati banget. Ketika di Jakarta atau di pantai utara, Tangerang, kemudian Semarang, Surabaya itu air naik, itu artinya juga nelayan kita kesulitan untuk mencari ikan. Efek ya. Karena ikannya menjadi berubah, menjadi sulit ditangkap dan ombak menjadi makin gede dan banyak dampaknya. Nah, berapa orang yang akhirnya kelaparan karena bapak-bapaknya tidak bisa menjadi nelayan, yang menjadi anaknya sakit, orang menjadi kelaparan dan sebagainya. Oke, Kaman Apik. Apakah dari Allahyarham Kang Jala itu ada satu solusi atau tawaran agar tidak lagi merebak seperti itu ya? Tadi kan asalnya manusia, kemudian ya faktor kuasa dan sebagainya masuk ke lingkungan udara dan tercemar, kemudian juga tadi kasus yang terkait dengan pemanasan global dan sebagainya. Ada nggak? Supaya mengurangi dalam rangkanya mungkin ya. Ya, Prof. Jalal memberikan optimisme bahwa ada solusi. Ada solusi. Nah, ini kalau saya baca dari tulisan Prof. Jalal ini, solusinya 3. Yang pertama memang kita harus membersihkan diri dari debu-debu rantai para pembunuh berantai tadi. Karena dimanapun kita berada di dunia nyata, kita menghirup udara yang kemungkinan udah polusi oleh pembunuh-pembunuh itu. Di dunia maya, di dunia internet kita juga sudah dapat polusi itu. Ya, jadi kita memang harus berusaha untuk membersihkan diri. Kita harus bertaubat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah memang kita harus menahan diri. Kita banyak puasa. Puasa dalam arti fisik, ya, konsumsi, maupun puasa dalam arti intelektual. Nah, kita tidak merebut hak orang lain. Kita berpuasa. Kita bisa menang. Ya, kita kadang-kadang malahan ngalah. Kita bisa menyerang. Kita tidak perlu menyerang. Kita bertahan saja. Dan kita memaafkan orang lain. Karena orang lain kan mungkin salah sengaja atau tak sengaja. Kita memaafkan. Kita juga memaafkan diri kita sendiri. Ya, karena kita juga punya salah. Jadi kita membersihkan dari debu-debu rantai pembunuh berantai tadi, dan kita memaafkan, dan kita menjaga diri tadi, puasa. Nah, gabungan dari dua ini, kita langkah ketiga adalah mari kita menjaga bumi kita dan para penghuni bumi ini. Jadi kita boleh makan, tapi secukupnya saja. Karena ketika kita makan padi atau kita makan ayam, kita harus memikirkan bagaimana bahwa padi dan ayam itu bisa tetap harmonis di bumi ini. Saling terkait gitu ya. Karena kalau kita memotong ayam terlalu banyak, kasihan ayamnya. Betul. Kalau kita butuh ayamnya banyak, kemudian peternakan ayam dengan menyiksa ayam, mohon maaf loh ya, peternakan ayam itu penyiksaan. Karena satu kandang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ayam itu hanya diem. Itu aja loh ya. Dari menetas sampai nanti beberapa bulan makan diem dan nggak bisa gerak badan. Sapi juga gitu. Karena demi efisiensi
kemudian disembelih. Betul. Nah itu apakah tega kita? Jadi kita harus membatasi konsumsi itu juga. Oke, terima kasih Pak Manafik, luar biasa. Tentu saja solusi ini bisa dilakukan oleh individu, komunitas, negeri dan sebagainya yang lebih luas lagi ya. Yang penting tujuannya yang tadi adalah mengurangi hal-hal yang sifatnya pembunuhan berantai yang meliputi manusia, kemudian juga ekosistem semesta alam dan sebagainya. Bapak dan Ibu, kita akhiri dulu perjumpaan kita. Insya Allah nanti kita bertemu lagi. Pak Manafik, terima kasih. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Manafik. Terima kasih. Insyaallah.